Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 2 BTLM akan melakukan penyuluhan mengenai anti korupsi mata kuliah PBAK. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan yang telah sempat hadir dalam penyuluhan kami, yaitu mengenai anti korupsi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, yaitu dari jurusan analis kesehatan. Kami dari kelas 2B, yaitu dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai anti korupsi. Nah, untuk pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana itu korupsi, apa itu korupsi, dan apa contoh dan bagaimana cara mencegah korupsi. Baiklah, korupsi itu merupakan suatu tindakan yang merugikan banyak orang lain. Korupsi merupakan suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab, yaitu seperti penyalahgunaan kekuasaan. Dia yang telah diberi amanah, tetapi dia tidak menjalankan amanah itu dengan baik dan benar. Itu mengenai materi-materi tentang anti korupsi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada Eni, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu yang berjudul tujuan akhir dari berbagai menentang korupsi. Tujuan akhir dari menentang korupsi itu bisa menumbuhkan sikap kita. Yang pertama, kejujuran. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, kesederhanaan. Keempat, kita sesama kepedulian. Kelima, kemandirian. 6, disiplin. 7, keadilan. 8, kerja keras. Dan 9, keberanian. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Feli Della. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi ini ada 3. Yang pertama, mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi dengan indeks korupsi. Yang kedua, mengukur sistem anti korupsi di Indonesia dengan UNCAC. Yang ketiga, menerapkan indikator sistem integritas nasional yang tengah disusun oleh KPK. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amartya Septi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Di sana terdapat 6 bidang, yaitu yang pertama bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang hukum, bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan, serta bidang lingkungan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Dea Febrianti, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor. Hukuman finansial yang dimaksud Rimawan merupakan gabungan dari putusan denda, biaya pengganti dan perampasan barang bukti yang dijatuhkan Mahkamah Agung kepada terdakwa korupsi. Rimawan membagi 5 kelompok koruptor berdasarkan skala korupsi, yaitu koruptor buram, kurang dari 10 juta rupiah, kecil hingga 10 hingga 100 juta rupiah, sedang 100 juta sampai 1 miliar rupiah, skala besar 1 miliar sampai 25 juta rupiah, dan kelas kakap di atas 25 miliar rupiah. Namun, dengan jumlah 85 terdakwa dari kelompok koruptor buram, total kerugian negara yang ditimbulkan adalah 468 juta, namun total hukuman finansial yang dijatuhkan oleh MA atau Mahkamah Agung sebesar 22,1 miliar. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Delvira. Pada Delvira saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi. Nah, pertama itu adalah pengertian dari biaya sosial korupsi. Adalah besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Selanjutnya adalah unsur-unsur biaya sosial korupsi. Yang pertama yaitu biaya antisipasi terhadap korupsi. Kedua, biaya akibat korupsi. Ketiga, biaya reaksi terhadap korupsi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Messi. Kepada Messi kami persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Dampak dari tindak pidana korupsi memberikan kerugian pada masyarakat, yaitu 1. Pelayanan publik yang tidak membaik. 2. Pelayanan kesehatan yang mahal. 3. Biaya pendidikan yang mahal. 4.
kemiskinan meningkat hingga naiknya besaran pajak setiap tahunnya. Dampak tersebut disebabkan karena terjadi misalokasi sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Biaya yang dikeluarkan dari dampak korupsi disebut biaya sosial korupsi. Materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Fiona. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Korupsi atau rasuah atau mencuri, bahasa lain yaitu corruption, dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri atau maling. Adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nova. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor anti korupsi. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama sifat tamak dan rakus pada manusia. Terus yang kedua moral yang kurang kuat. Dan yang ketiga ada gaya hidup konsumtif. Nah, selanjutnya ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdapat ada 3 juga aspek. Yang pertama aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Selanjutnya di sini juga terdapat beberapa teori. Yang pertama teori dari Mintz and Robert Merton, yang dimana teori ini menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Dan yang kedua ada juga teori solidaritas sosial. Teori ini menyatakan bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada teori cost benefit model yang dimana teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat dan dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Pipin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dan yang terakhir pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khadijah. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi 12. 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. 1. Melawan hukum, memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. 2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. 3. Dapat menyuap pegawai negeri. 4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. 5. Pegawai negeri menerima suap. 6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. 7. Menyuap hakim. 8. Menyuap advokat. 9. Hakim dan advokat menerima suap. 10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau memberikan penggelapan. 11. Pegawai negeri memasukkan administrasi. 12. Pegawai negeri merusakkan bukti. 13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan. 14. Pegawai negeri membebani orang lain merusakkan bukti. 15. Pegawai negeri memeras. 16. Pegawai negeri memeras yang lain. 17. Pemborong berbuat curang. 18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. 19. Rekanan TNI atau Polri berbuat curang. 20. Pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan curang. 21. Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang. 22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. 23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Selanjutnya, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Di sini ada yang tahu apa itu gratifikasi? Tidak. Oke. Gratifikasi adalah
pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Contohnya pemberian hadiah dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Yang kedua itu uang pelicin. Secara umum didefinisikan sebagai sejumlah pemberian atau biasanya dalam bentuk uang untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Ketiga, pemerasan. Pemerasan adalah memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Contohnya, pungli oleh aparat kepada masyarakat untuk pengurusan dokumen tertentu, padahal seharusnya gratis atau bebas biaya. Dan yang terakhir yaitu suap. Suap yaitu memberikan sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Contohnya, orang yang ditilang polisi memberi uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Baiklah, itulah materi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rika Hadi Putra. Baiklah kawan-kawan, di sini ada materi 13 dan akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai perbedaan gratifikasi uang, pelicin, pemerasan, dan suap. Baiklah, yang pertama itu ada gratifikasi. Contohnya bersifat resmi atau tidak resmi. Dan yang kedua itu ada uang pelicin. Sebagai contohnya diberikan secara tidak resmi. Yang ketiga ada pemerasan. Contohnya resmi atau tidak resmi yang diberikan kepada penerima. Dan yang keempat ada suap. Bersifat resmi atau tidak resmi. Tujuannya untuk melanggar ketentuan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Seri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan-rekan yang saya sampaikan tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi dan nilai-nilai anti korupsi. Pengertian dari integrasi adalah proses yang dinamis dan terstruktur, berbagai perbedaan yang bisa disatukan dengan sebuah integritas untuk mencapai sebuah tujuan. Dan di nilai-nilai anti korupsi terbagi menjadi 3, yaitu di bagian inti ada jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Yang kedua yaitu etos kerja, dibagi juga menjadi 3, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Dan yang terakhir adalah sikap, adil, berani, dan peduli. Baiklah, setelah materi-materi tadi telah disampaikan, kami mempunyai kuis. Mohon untuk rekan-rekan di sini mengisi kuis yang kami berikan. Dapat. Habis. Apakah sikap adil dan tidak? Ya. Apakah perlu melakukan tindakan mencuri? Tidak. Dia perlu diisi nama gitu dia ini. Nama aja. Nama palsu. Baiklah, Pak rekan-rekan sekalian sudah mengisi kuisnya. Sudah. Tolong untuk dikumpulkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Lulus. Amin. Ketua kelas. Belum mau baik dulu. Baiklah, saya perwakilan dari teman-teman saya tadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.